Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seperti biasa setiap malam Kamis kita melanjutkan kajian ilmu hadis dengan menggunakan kitab Taisir Mustalahil Hadis karya Syekh Mahmud At-Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, dan juga dinilai apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai ibadah thalabul ilmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu peserta kajian ilmu hadis yang berbahagia, kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap para guru, orang tua, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخ محمود الطحان وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Oke, baik Bapak Ibu, pada minggu lalu kita sudah membahas sebuah tema penting ya dalam ilmu mustalahil hadis, yaitu perdebatan para ulama terkait boleh atau tidaknya meriwayatkan hadis secara makna. Nah, ini konteksnya adalah di masa periwayatan ya. Masa periwayatan itu maksudnya masa di mana hadis itu belum dituliskan. Nah, jadi perdebatan itu berlaku di masa periwayatan. Nah, untuk atau di masa periwayatan itu para ulama berbeda pendapat tentang hukum meriwayatkan hadis bil makna. Sebagian mereka ada yang melarang, ya, melarang karena itu berpotensi mereduksi makna dari hadis yang disampaikan. Ya, karena bisa jadi kalau seandainya seseorang menyampaikan hadis dengan makna,
bisa jadi yang dia sampaikan sesuai pemahaman dia terhadap maksud dari gurunya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, jadi untuk mencegah kesalahpahaman itu terjadi, maka sebagian ulama di waktu itu melarang periwayatan hadis secara makna. Nah, sementara itu sebagian ulama yang lain itu membolehkan, ya, membolehkan, tapi dengan syarat perawi itu dia bisa memastikan makna dari hadis yang dia riwayatkan dan dia juga paham kapan hadis itu dimaknakan sesuai hal apa saja yang bisa merubah makna hadis itu. Nah, jadi selama perawinya diyakini memahami arti atau makna dari hadis yang dia sampaikan, kemudian dia juga tahu dengan potensi perubahan makna dari hadis yang dia sampaikan, dia riwayatkan, maka periwayatan makna dari perawi yang seperti ini itu dibolehkan. Nah, dari mana kita tahu perawi itu mengetahui makna asli dari hadis itu? Ya tentu dengan kesaksian dari para perawi yang lain dan juga adanya rekomendasi dari para ulama hadis. Nah, seperti itu. Ya, nah itu sekelumit perdebatan ulama terkait dengan hukum periwayatan hadis bil makna. Nah, adapun setelah hadis itu dibukukan, ya pasca masa periwayatan, maka para ulama sepakat mengatakan tidak boleh lagi meriwayatkan hadis bil makna. Nah, tidak boleh lagi meriwayatkan hadis bil makna. Harus dengan lafaznya. Kapan itu? Yaitu pasca masa periwayatan. Artinya setelah kitab hadis itu dibukukan atau dituliskan dalam kitab khusus, maka bagi orang yang meriwayatkan hadis itu nggak boleh lagi dengan makna. Nah, bagaimana dengan konteks menjelaskan? Nah, ini berbeda seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu. Ketika kita berceramah misalnya, atau kita menjelaskan sebuah hadis yang kita kutip dari kitab-kitab induk ataupun kitab-kitab sekunder dalam hadis, ya. Nah, boleh nggak kita menyampaikan maknanya saja? Nah, karena konteks penyampaian kita bukan dalam rangka periwayatan, maka itu nggak masalah. Ya, yang digarisbawahi barusan itu adalah ketika maksud kita menyampaikan hadis itu dalam rangka meriwayatkan. Nah, jadi pasca dituliskan tidak boleh lagi meriwayatkan hadis itu secara makna, harus sesuai dengan lafaznya. Nah, tapi kalau dalam rangka menjelaskan seperti yang kita lakukan di masa ini, nah itu boleh, ya. Boleh saja kita menyampaikan makna atau penjelasan dari sebuah hadis, sekalipun lafaznya tidak kita hafal gitu, ya. Nah, sebagai adab ketika meriwayatkan hadis bil makna, maka kita dianjurkan mengatakan au kama qala rasul, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adabnya. Jadi setelah kita menjelaskan hadis atau mengutip makna dari hadis, maka dianjurkan mengatakan kama qala Rasulullah. Nah, itu. Minggu lalu dijelaskan, ya. Nah, kama qala atau nahwahu atau syibhah. Ini adab, ya, adab meriwayatkan hadis bil makna. Nah, kemudian kita juga sudah membahas penyebab kekeliruan dalam membaca hadis. Ya. Nah, secara umum itu penyebabnya ada dua. Pertama, ketidaktahuan dengan ilmu bahasa Arab. Nah, jadi orang yang nggak paham dengan ilmu tata bahasa Arab itu berpotensi salah baca dalam hadis. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah meriwayatkan hadis itu dari kitab, ya, atau dari lembaran-lembaran guru, catatan-catatan guru sebelumnya. Nah, itu sebagian persoalan yang kita bahas minggu lalu, ya. Nah, untuk minggu ini atau pada malam hari ini kita akan bahas
tema yang cukup menarik juga, yaitu yang diistilahkan dengan gharibul hadis. Ya, gharibul hadis. Nah, ini nanti berbeda dengan istilah hadis gharib. Nah, jadi dua istilah yang berbeda. Ya, gharibul hadis, kemudian al-hadisul gharib. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, sebelum kita jelaskan, kita langsung mulai ya. Langsung mulai saja penjelasan terkait dengan tema kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Gharibul hadithi. Ini adalah pembahasan tentang gharibul hadis. Ya, gharibul hadis. Nah, ini tidak bisa kita terjemahkan karena ini merupakan istilah dalam fan ilmu hadis ya. Nah, jadi dalam adab atau dalam disiplin terjemah, menerjemahkan bahasa Arab, itu kita nggak bisa serta-merta menerjemahkan semua kata itu ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena ada beberapa istilah khusus dalam cabang ilmu, itu hanya ada di ilmu itu, misalnya. Nah, sehingga kalau dipaksakan diterjemahkan, itu akan menimbulkan kerancuan makna untuk istilah itu. Nah, ini perlu kita garis bawahi karena seringkali kita membaca buku-buku terjemahan, di sana dijelaskan istilah-istilah khusus dalam ilmu nahu misalnya, istilah khusus dalam ilmu mantiq, dalam ilmu hadis misalnya, tapi dipaksakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka itu berpotensi merusak tatanan kaedah dari ilmu itu. Nah, sehingga nggak usah diterjemahkan kalau yang bersifat istilah. Nah, salah satunya dalam ilmu hadis yang ini, gharibul hadis. Nah, ini nggak usah diterjemahkan. Jadi untuk memahaminya ya lewat penjelasan, bukan lewat terjemahan. Oke. Gharibul hadis. Ini adalah pembahasan tentang gharibul hadis. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa istilah gharibul hadis berbeda dengan istilah al-hadisul gharib. Nah, kalau al-hadisul gharib, ya, ini sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Ya, hadis gharib itu adalah salah satu dari 3 pembahagian hadis ahad. Nah, dulu kan sudah kita jelaskan, hadis berdasarkan jumlah perawinya itu bisa kita bagi menjadi 2 kategori secara umum ya. Ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis ahad. Kalau mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang ya, minimal 10 orang di masing-masing tabaqat sanad. Nah, itu disebut dengan hadis mutawatir. Yang mana dia dibagi lagi menjadi 2 ya, ada yang mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya hadis ahad. Ya, hadis yang periwayat yang jumlah perawinya di masing-masing tabaqat itu tidak sampai 10. Ya, tidak sampai 10. Mungkin 9, 5, 3, 2 atau 1. Nah, hadis ahad itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, dulu sudah kita bahas ya. Ada yang disebut dengan hadis gharib, ada yang disebut dengan hadis aziz, kemudian ada yang disebut dengan hadis masyhur. Nah, jadi istilah hadis gharib ya, itu adalah satu jenis atau satu pembahagian dari hadis ahad. Yang maknanya adalah hadis yang di salah satu tabaqat sanadnya itu hanya diriwayatkan oleh 1 orang saja. Nah, itu disebut dengan hadis gharib. Ya, misalnya di tabaqat tabi'in itu hanya 1 perawinya. Atau di tabaqat sahabat itu hanya 1 periwayatnya. Nah, itu disebut dengan hadis gharib. Ya, disebut dengan hadis gharib. Kalau hadis aziz
itu minimal di salah satu tabaqatnya ada 2 orang perawi. Nah, sementara kalau hadis masyhur itu di masing atau di salah satu tabaqatnya itu ada 3 sampai 9 periwayat. Nah, itu harus kita jelaskan dulu, ya. Jadi itu makna hadis gharib, ya, hadis gharib. Nah, sekarang apa pengertian gharibul hadis? Nah, ini istilah yang kedua ini, gharibul hadis. Oke. Kita mulai yang pertama ta'rifuhu. Ya, kita mulai dengan ta'rifnya, pengertiannya. Lughatan, secara bahasa, al-gharibu fil lughati huwal ba'idu an aqaribihi. Jadi istilah gharib menurut bahasa maknanya adalah al-ba'id an aqaribihi. Ya, yang jauh dari kerabatnya atau seseorang yang jauh dari kerabatnya. Nah, itu secara bahasa gharib itu maknanya itu. Ya, orang yang terasingkan dari keluarganya itu gharib. Nah, bahasa lainnya orang yang terasingkan atau orang yang merantau, dia sendirian di kampung orang. Nah, itu istilahnya adalah gharib. Wal muradu bihi huna al-alfazul lati khafiya ma'naha. Nah, sedangkan yang dimaksud bihi dengan istilah gharib itu di sini, maksudnya di dalam ilmu hadis ini, ya, adalah al-alfazul lati khafiya ma'naha. Yaitu lafaz-lafaz atau kata-kata yang maknanya tersembunyi. Nah, maknanya tersembunyi maksudnya maknanya tidak diketahui, maknanya tidak jelas, ya. Nah, jadi ada potongan-potongan di dalam hadis Nabi itu yang orang Arab sekalipun itu nggak paham maknanya, ya, nggak paham makna teks atau lafaz itu, kalimat itu. Nah, itu disebut dengan gharib. Nah, jadi gharib ini standarnya orang Arab, ya, bukan gharibnya orang Indonesia yang baru belajar hadis. Kalau orang Indonesia yang baru belajar hadis, ketika buka kitab hadis, mungkin semua lafaznya itu gharib semua, ya, semua lafaznya nggak kenal semua, nggak paham semua. Nah, bukan itu yang gharibul hadis, ya. Jadi gharibul hadis itu adalah lafaz-lafaz yang ada di dalam matan hadis yang tidak dipahami maknanya, sekalipun oleh orang Arab, ya, sekalipun oleh orang Arab. Nah, itu standarnya, ya. Nah, itu disebut dengan gharibul hadis. Qala sahibul qamus, ya, berkata pengarang atau penulis kitab Al-Qamus. Nah, Qamus ini maksudnya Qamus Al-Muhyidd, ya, karya dari Imam Al-Fairuz Abadi. Nah, jadi kalau disebutkan Al-Qamus, nah di sini kan ada alif lam, ya, alif lam ma'rifah, maka makna qamus di sini adalah qamus yang khusus, ya, yaitu Qamus Al-Muhyidd yang dikarang oleh Imam Fairuz Abadi. Nah, itu fungsi alif lam di sini. Jadi alif lam yang memfaedahkan ma'rifah, ya. Jadi qamus ini maknanya khusus. Nah, apa makna gharib di dalam Qamus Al-Muhyidd karya Fairuz Abadi? Gharuba kakaruma. Ya. Istilah gharuba itu sama polanya seperti karuma. Ya, wazannya karuma gitu, ya. Dhammah huruf yang di tengahnya atau ain fiilnya. Nah, apa maknanya? Ghamudha wa khafiyah. Nah, gharuba itu maknanya adalah ghamudha. Ghamudha itu artinya yang sulit, yang sukar. Wa khafiyah, dan yang tersembunyi. Nah, itu makna gharib secara bahasa, ya. Oke. Nah, sekarang apa makna gharib secara istilah? Istilah ilmu hadis maksudnya. Huwa ma waqa'a fi matnil hadithi min lafzatin ghamidatin ba'idatin minal fahmi liqillati isti'maliha. Nah, sementara itu secara istilah gharib
Ya, gharibul hadis adalah ma, ya, kata-kata. Jadi ma ini isim mausul, boleh kita terjemahkan sesuai dengan konteks yang sedang kita bahas. Nah, jadi ma ini nggak selalu artinya sesuatu atau barang gitu ya. Jadi sebaiknya isim mausul ma atau man ini itu diterjemahkan itu sesuai dengan konteks pembahasan. Nah, karena kita sedang membahas hadis atau membahas kata-kata yang ada dalam hadis, maka isim mausul ma ini kita terjemahkan dengan kata ya. Jadi ma yaitu ma kata-kata waqa'a yang terdapat di dalam matan hadis min lafzatin berupa lafaz-lafaz yang susah atau yang sukar, ba'idatin minal fahmi yang jauh dari pemahaman. Nah, jauh dari pemahaman ini maksudnya nggak dipahami kata-kata itu oleh orang Arab secara aghlabiyah, ya, secara kebiasaan. Bukan bagi orang yang non-Arab. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, standar gharib itu standar gharibnya orang Arab, bukan gharibnya orang yang belajar hadis atau yang baru belajar bahasa Arab. Nah, kenapa jauh dari pemahaman? Liqillati isti'maliha. Karena jarangnya digunakan. Nah, karena sedikitnya penggunaan lafaz itu. Nah, jadi ada di dalam hadis itu kalau kita membuka kitab-kitab hadis ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Mustadrak Imam Hakim, misalnya Mustakhraj dan lain-lain, Muwatta. Nah, terkadang ketika membaca matan hadisnya itu ada kata-kata yang tidak dipahami, ada kata-kata yang tidak kita pahami. Ketika kita cek penjelasan ulama di Hamish misalnya atau di Syarah, itu juga ulama menjelaskan secara panjang lebar. Nah, ketika lafaz itu dijelaskan secara mendalam, nah kemungkinan lafaz itu tergolong sebagai gharibul hadis. Ya, tergolong sebagai kata-kata sukar yang pemahamannya sulit karena jarang digunakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gharibul hadis. Jadi bisa disimpulkan gharibul hadis ini adalah kata-kata yang sulit dipahami dalam matan hadis. Nah, itu disebut dengan gharibul hadis. Nah, sekarang yang kedua, ahammiyatuhu wa su'ubatuhu. Urgensi dari gharibul hadis wa su'ubatuhu dan kesukarannya atau kesulitan bahasannya. Nah, jadi gharibul hadis ini tergolong sebagai satu cabang dalam ilmu hadis yang dianggap sangat penting ya dan sangat sulit. Nah, dia tergolong sangat penting dan sangat sulit. Wa huwa fannun muhimmun jiddan. Ya. Jadi gharibul hadis itu adalah fannun muhimmun, adalah satu fan yang sangat penting. Ya, dia cabang dari ilmu hadis. Yaqbuhu jahluhu bi ahlil hadisi. Yang ketidaktahuan dengan gharibul hadis itu, ya, menurut ahli hadis itu adalah sebuah yaqbuhu. Ya, yaqbuhu itu maksudnya dicela. Jadi orang atau ahli hadis yang nggak paham dengan gharibul hadis itu dianggap sebagai sebuah kecacatan. Ya, jangan sampai mengaku sebagai ahli hadis tapi nggak paham dengan gharibul hadis. Nah, jadi para ahli hadis menganggap ketidaktahuan terhadap fan gharibul hadis itu sebagai sesuatu yang sesuatu aib yang tidak boleh terjadi pada ahli hadis. Lakinna al-khawdha fihi sa'bun. Akan tetapi al-khawdha maksudnya menyelam atau menguasai ilmu itu, al-khawdha fihi, ya, mendalam fihi dalam gharibul hadis itu sa'bun. Itu sulit sekali. Nah, itu makanya dibilang tadi adalah su'ubatuhu. Jadi ini ilmu tergolong sebagai ilmu yang sulit ya, yang sukar karena nggak semua orang bisa paham. Falyataharra qaiduhu. Maka oleh sebab itu hendaklah orang yang mendalaminya itu
atau mendalami gharibul hadis itu berhati-hati atau berusaha semaksimal mungkin dalam mencari maknanya. Fal yataharra khaiduhu wal yattaqillaha ayyuqdima ala tafsiri kalami nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bimujarradiz zununi. Dan hendaklah seorang itu takut kepada Allah. Nah, ini ini adalah redaksi nasihat biasanya, wal yattaqillah ini. Hendaklah seseorang itu takut kepada Allah ayyuqdima, ya, untuk menawarkan atau untuk menjelaskan ala tafsiri kalami nabiyhi, dalam menafsirkan atau menjelaskan kalam Nabi bimujarradidz dzununi, hanya semata-mata dengan mengandalkan az-zunun. Ya, zunun itu artinya sangkaan. Sangkaan, walaupun sangkaannya kuat. Jangan sampai seseorang itu memahami kalam-kalam Nabi hanya sebatas zunun saja, sangkaan-sangkaan saja. Tapi harus dicari makna hadis itu, dicari kata-kata yang sukar itu. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai ketika kita membaca hadis, kita hanya menerka-nerka maknanya. Ya, kita menerka atau mengira-ngira saja maknanya. Jangan sampai seperti itu. Harus benar-benar dipastikan lafaz ini maknanya apa. Nah, itu yang diperingatkan oleh pengarang di sini ya. Nah, wa kana salafu yatathabbatuna fihi ashaddat tathabbuti. Dan adalah ulama salaf, ya, ulama yang hidup di 3 abad pertama, yatathabbatuna fihi. Mereka sangat tegas fihi di dalam penjelasan gharibul hadis, asyaddat tathabbuti. Maksudnya sangat tegas. Ini hanya menjelaskan bahwa ulama salaf dahulu itu sangat perhatian terhadap pembahasan ini. Jadi satu kata dalam hadis itu benar-benar mereka pahami maknanya apa, ya, makna redaksi awalnya apa. Ketika dia bergabung menjadi sebuah kalimat, sebuah kalam, sebuah ungkapan, apa maknanya? Nah, jadi ulama salaf ini benar-benar hati-hati ya dalam memahami hadis-hadis Nabi. Mereka tidak mau memahami kalam Nabi hanya dengan sangkaan-sangkaan semata, hanya dengan perkiraan-perkiraan semata, tapi harus dengan ilmu yang kuat. Oke. Kemudian poin yang ketiga, ajwadu tafsirihi. Ya, penjelasan yang paling bagus untuk gharibul hadis. Nah, kalau kita ketemu dengan gharibul hadis dalam membaca teks matan hadis, bagaimana cara kita memaknakan teks atau kata yang gharib itu? Apa makna yang terbaik dalam memahami kata-kata itu? Nah, wa ajwadu tafsirihi ma jaa mufassaran fi riwayatin ukhra. Penjelasan terbaik terhadap gharibul hadis adalah majaa, yaitu kata-kata yang muncul mufassaran, dijelaskan fi riwayatin ukhra. Ya, yang dijelaskan pada riwayat yang lain. Jadi cara paling bagus ya memahami gharibul hadis itu adalah dengan mencari hadis lain yang maknanya sama dengan hadis yang gharib tadi itu, atau kata-kata yang gharib tadi itu. Karena konsep yang sangat masyhur yang sering kita ulang-ulang dalam ilmu hadis ini adalah al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Jadi hadis itu pasti satu hadis itu menjelaskan atau menafsirkan hadis yang lain. Itu kaidah yang sangat bagus ya, yang sangat paten dalam memahami hadis. Jadi kalau ketemu kita dengan sebuah redaksi atau sebuah makna atau sebuah kata yang sulit, maka cara terbaik dalam memahami kata-kata itu adalah dengan mencari hadis lain yang maknanya berdekatan dengan hadis itu. Nah, biasanya kata-kata yang gharib itu dijelaskan di hadis lain. Nah, itu fungsinya ketika membaca hadis nggak cukup hanya dengan satu hadis saja, tapi harus dibaca secara komprehensif.
Nah, itu yang diistilahkan dengan muqaranatur riwayah. Ya, muqaranatur riwayah. Perbandingan riwayat. Nah, sehingga dengan melakukan muqaranatur riwayah, kata-kata yang gharib di satu hadis bisa saja tidak gharib di hadis yang lain. Nah, apa contohnya? Mithlu hadis Imran bin Husainin radhiyallahu anhu fi salatil marid. Contohnya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, ya semoga Allah meridhoinya, tentang salat orang yang sakit. Nah, jadi ada gharibul hadis terkait tata cara salat orang yang sakit. Nah, apa contohnya? Di dalam hadis itu ada potongan shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari. Seseorang itu hendaklah dia salat qa'iman, ya, dalam kondisi berdiri. Ini bagi orang yang sanggup. Fa illam tastati' fa qa'idan, maka jika tidak sanggup berdiri, fa qa'idan, maka salatlah dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, maka jika tidak sanggup salat dalam kondisi duduk, fa 'ala jambin, maka salatlah di atas. Nah, secara letterlek 'ala jambin itu maksudnya di atas lambung ya, atau rusuk. Maksudnya berbaring. Nah, di mana gharibul hadis di sini? Gharibul hadis di potongan hadis ini adalah di kata-kata fa'ala jambin. Nah, ini tergolong gharibul hadis di sini, ya. Maknanya sulit dipahami. Maksudnya salat berbaring itu gimana maksudnya? Ya, berbaring. Nah, waqad fassara qaulahu, dan sungguh telah menafsirkan ulama qaulahu terhadap potongan hadis itu ala jambin, ya. Dan sungguh telah menafsirkan terhadap potongan perkataan Rasulullah ala jambin, ya, ala jambin itu. Nah, apa yang menafsirkan atau hadis apa yang menafsirkan? Haditsu Aliyin radhiyallahu anhu. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebut dengan muqaranah riwayah yang saya sebutkan tadi. Di dalam hadis Imran bin Husain itu ada potongan fa'ala jambin. Orang yang tidak sanggup sholat dalam kondisi duduk, maka sholatlah dalam kondisi berbaring. Nah, pertanyaan yang muncul, berbaringnya itu seperti apa? Ya, itu kan gharib itu. Ya, nggak semua orang langsung paham. Nah, dari mana pahamnya maksud fa'ala jambin? Itu lewat hadis lain. Hadis lain maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang masih membahas yang temanya sama dengan hadis itu. Nah, apa redaksinya? Walafzuhu, adapun lafaz atau redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali adalah ala jambihil aimani mustaqbilal qiblati biwajhihi. Nah, apa maksud fa'ala jambin? Maksudnya adalah ala jambihil aiman. Ya, jadi hendaklah seseorang yang tidak sanggup sholat dalam kondisi duduk tadi, sholat ala jambihil aiman. Ya, sholat di atas rusuk yang sebelah kanan. Nah, maksudnya menghadap ke kanan, ya. Mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, biwajhihi, dengan wajahnya. Jadi berbaring yang ada di hadis Imran bin Husain itu dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, pada hadis yang pertama, tidurnya itu nggak jelas maksudnya seperti apa, gimana posisi tidurnya. Nah, dijelaskan maknanya itu oleh hadis ala jambihil aiman. Ya, jadi sholat dalam kondisi tidur itu ada tata caranya juga. Ya, yang terbaik adalah yaitu tidur dalam kondisi miring ke kanan, ya, mustaqbilal kiblah, dalam menghadap kiblat. Nah, jadi wajah kita menghadap ke kiblat. Berarti bukan kaki yang ke arah kiblat, tapi
wajah ya. Badan itu menghadap ke kiblat dan kita tangan kanan di bawah. Nah, seperti itu maksud ala jambin. Nah, berarti gharibul hadis bisa berupa pemahaman yang gharib, bisa juga berupa kata-kata yang gharib. Nah, di contoh ini kita pahami bahwa gharib itu bisa juga dalam bentuk pemahaman, ya. Nah, ini fa'ala jambin ini pemahamannya gharib. Maksudnya gimana ini? Nah, pemahamannya adalah ala jambihil aiman mustaqbilal qiblati. Nah, di dalam kitab lain itu juga dijelaskan, gharibul hadis itu juga ada dari kata-kata. Ya, dari satu kata, makna kata itu nggak dikenal atau nggak diketahui. Nah, itu gharibul hadis juga. Ya. Nah, misalnya kata-kata at-tahannuts dalam hadis Bad'ul Wahyi dalam Sahih Bukhari. Ya. Dalam hadis itu disebutkan Nabi itu menjelang beliau mendapatkan wahyu dari Allah, itu kan beliau yatahannuts, ya, yatahannatsu fi ghari Hira, ya. Beliau bertahannus di Gua Hira. Nah, kalimat yatahannats itu dianggap gharibul hadis, ya. Karena tidak semua orang paham maknanya, termasuk sahabat atau termasuk orang Arab dari kalangan sahabat waktu itu. Nah, apa makna yatahannats? Yatahannats sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, yaitu beribadah beberapa malam, ya. Beribadah dalam Gua Hira dalam waktu yang lama gitu. Nah, jadi yatahannats itu dia juga tergolong sebagai lafaz yang gharib, yang tergolong sebagai gharibul hadis. Nah, jadi itu gharibnya dari satu kata. Ada juga gharibul hadis itu dari kata. Dan ada juga gharibul hadis itu dari segi pemahaman terhadap sebuah ungkapan gitu. Nah, seperti yang dijelaskan barusan. Oke. Kemudian yang terakhir, yang keempat, asyharul musannafati fihi. Karya-karya masyhur di dalam bahasan gharibul hadis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendalami atau ingin mengetahui kalimat-kalimat yang gharib, yang unik, yang jarang dipahami orang dalam kitab-kitab hadis, maka kitab-kitab ini bisa membantu, ya. Apa saja kitabnya? Yang pertama, Gharibul Hadis li Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Ya. Pertama, kitab Gharibul Hadis yang ditulis oleh Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Kemudian An-Nihayatu fi Gharibil Hadis wal Athar Libni al-Athir, ya, wa huwa ajwadu kutubil gharib. Nah, kemudian yang kedua, dan ini adalah kitab yang terbaik di dalam Gharibul Hadis, yaitu An-Nihayatu fi Gharibil Hadis wal Athar, karya Ibnul Athir. Nah, ini kitab yang paling bagus ini dalam Gharibul Hadis. Wa huwa ajwadu kutubil gharib. Nah, dan kitab ini adalah kitab Gharibul Hadis yang paling bagus, yang paling baik. Nah, kemudian yang ketiga Ad-Durrun Nathir li Suyuti. Kemudian Durrun Nathir, ya, karya Imam As-Suyuti, wa huwa talkhisun lin nihayati, yang merupakan ringkasan dari kitab Nihayah. Nah, jadi kitab Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Athir itu diringkas oleh Imam As-Suyuti yang diberi judul dengan Ad-Durrun Nathir. Oke, kemudian yang terakhir Al-Fa'iq, ya. Al-Fa'iq liz-Zamakhsyari. Dan ada juga namanya kitab Fa'iq yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari. Nah, ini beberapa kitab yang bisa membantu kita dalam memahami kalimat-kalimat yang gharib di dalam matan-matan hadis. Nah, seperti itu Bapak Ibu pembahasan kita malam ini, ya. Nah, pembahasan yang setelah ini itu berbeda. Nah, jadi kemungkinan besar ini kita bahas di satu pertemuan, ya. Tema tentang adabur riwayah. Karena ini beda tema, beda penjelasan. Nah, sehingga nanti kurang pas kalau langsung dilanjutkan. Nah, untuk malam hari ini mungkin
sampai di sini materi yang kita baca. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal atau tambahan dari Bapak Ibu sebelum kita tutup, dipersilahkan ya, 2-3 menit mungkin. Oke, silahkan Bapak Ibu. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, saya akan simpulkan materi kita malam hari ini. Ya, kita berbicara tentang istilah gharibul hadis. Nah, istilah gharibul hadis ini berbeda dengan istilah hadis gharib. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Kalau hadis gharib, hadis salah satu pembagian dari hadis ahad yang maknanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi di salah satu tabaqat sanad. Nah, sementara kalau gharibul hadis ini adalah ilmu tentang kata-kata yang sulit di dalam matan hadis. Nah, kemudian ilmu ini sangat penting khususnya bagi orang yang mendalami ilmu hadis ya atau mendalami hadis. Jangan sampai seorang mengatakan dirinya ahli hadis tapi dia tidak memahami gharibul hadis. Nah, cara terbaik untuk memahami gharibul hadis itu adalah dengan muqaranatur riwayah, yaitu membandingkan riwayat yang di dalamnya ada gharibul hadis dengan riwayat lain yang masih satu tema atau satu pembahasan. Nah, karena kaidah al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dhan. Karena hadis itu masing-masingnya saling menjelaskan. Nah, satu hadis pasti menjelaskan hadis yang lain. Oke, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke, kami mohon izin duluan Bapak Ibu. Ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali.